tenaga ahli dan persembahan yang melimpah. Besaleel dan Aholiab harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan, keahlian di dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan." Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian. Baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua yang ahli di antara pekerja itu membuat kemah suci dari 10 kain tenda. Bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya, serta benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Mereka menyulam gambar kerubim pada kain itu. Panjang tiap kain tenda 28 hasta, dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. Semua kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda disambung satu dengan yang lain, dan yang 5 lagi juga disambung satu dengan yang lain. Pada kain sambungan yang pertama, di tepi kain tenda yang terujung, dibuat lubang-lubang yang dipilin dari kain ungu tua, dan demikian juga di tepi kain tenda yang paling ujung pada kain sambungan yang kedua. 50 lubang dibuat untuk kain tenda yang satu, dan 50 lubang lagi untuk kain tenda yang terujung pada kain sambungan kedua, sehingga lubang-lubang itu berhadapan. 50 kait emas dibuat, dan kain tenda yang satu disambung dengan yang lain memakai kait-kait itu, sehingga kemah suci itu menyatu. Kain-kain tenda dibuat dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 kain tenda jumlahnya. Panjang tiap kain tenda 30 hasta, dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. 11 kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda itu disambung tersendiri, dan 6 kain tenda juga tersendiri. Di tepi satu kain tenda yang terujung pada kain sambungan yang pertama, dibuat 50 lubang yang dipilin, dan 50 lubang lagi dibuat di tepi satu kain tenda pada kain sambungan yang kedua. 50 kait tembaga dibuat untuk menyambung kemah itu, sehingga menyatu. Juga tudung kemah itu dibuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit halus di atasnya lagi. Untuk kemah suci itu dibuat papan dari kayu akasia yang berdiri tegak. Setiap papan 10 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Pada setiap papan ada 2 pasak yang dapat disambung satu dengan yang lain. Demikianlah dilakukan dengan semua papan kemah suci. 20 papan dibuat untuk kemah suci di sebelah selatan. 40 alas perak dibuat di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi kedua dari kemah suci di sebelah utara dibuat 20 papan dengan 40 alas peraknya.
2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Untuk sisi belakang kemah suci di sebelah barat dibuat 6 papan. 2 papan dibuat untuk kedua sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu dihubungkan di sebelah bawah dan juga dihubungkan di sebelah atas pada gelang yang satu itu. Demikianlah kedua papan itu dibuat pada kedua sudutnya. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya berjumlah 16. 2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Juga dibuat kayu lintang dari kayu akasia. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada satu sisi kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang lain dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang lagi untuk papan-papan pada sisi belakang kemah suci di sebelah barat. Di tengah papan-papan itu dibuat kayu lintang sehingga melintang dari ujung ke ujung. Papan-papan itu dilapisi dengan emas. Gelang-gelang tempat kayu-kayu lintang itu dibuat dari emas, dan kayu-kayu lintang itu dilapisi dengan emas. Juga dibuat tabir dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Pada tabir itu dibuat sulaman gambar kerubim. Untuk tabir itu dibuat 4 tiang dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Kaitnya dari emas, lalu dibuat 4 alas dari perak tuangan untuk tiang itu. Juga dibuat tirai pada pintu kemah itu, hasil sulaman dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya. Dan kelima tiangnya dengan kaitnya untuk tiang itu. Kepalanya dan penyambung-penyambungnya dilapisi dengan emas, sedangkan kelima alasnya itu dari tembaga. Membuat tabut. Besaleel membuat tabut itu dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Tabut itu dilapisi dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan bingkai emas dibuat sekelilingnya. 4 gelang dari emas tuangan dibuat untuk tabut itu pada keempat kakinya, 2 gelang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi lainnya. Ia membuat kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang pada sisi tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Ia membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ia membuat 2 kerup dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya di kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup di ujung sini dan 1 kerup di ujung sana. Kerup-kerup itu dibuat menyatu dengan tutup pendamaian pada kedua ujungnya. Kedua sayap kerup itu mengembang ke atas menudungi tutup pendamaian dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerup itu menghadap tutup pendamaian. Membuat meja roti sajian. Besaleel membuat meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Meja itu dilapisi dengan emas murni dan bingkai emas dibuat sekelilingnya. Di sekeliling meja itu dibuat pinggiran setapak tangan lebarnya, dan bingkai emas dibuat di sekeliling pinggiran itu. 4 gelang dari emas tuangan dibuat untuk meja itu, dan gelang-gelang itu dipasang di keempat sudutnya, pada keempat kakinya. Gelang itu terpasang dekat pinggiran meja sebagai tempat untuk kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Kayu pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas, dan dengan kayu itu meja diangkut. Ia membuat perlengkapan yang di atas meja itu,
piringnya, cawannya, pialanya, dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan. Semuanya itu dari emas murni. Membuat kandil. Ia membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya maupun cabangnya, kelopaknya dengan pangkal dan kembangnya menyatu dengan kandil itu. 6 cabang keluar dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak berupa bunga badam pada tiap cabang di sisi yang satu, dengan pangkal dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan pangkal dan kembangnya. Demikian juga dibuat pada ke-6 cabang yang keluar dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan pangkal dan kembangnya. Ada 1 pangkal yang menyatukan pasangan cabang pertama yang keluar dari kandil itu, 1 pangkal pada pasangan kedua, dan 1 pangkal pada pasangan ketiga. Demikianlah dibuat pada ke-6 cabang yang keluar dari situ. Pangkal dan cabang menyatu dengan kandil itu, dan semuanya dibuat dari emas murni yang ditempa dari 1 bongkahan yang sama. Pada kandil itu dibuatnya 7 lampu dengan sepit dan alat penadahnya dari emas murni. Kandil itu dengan segala perlengkapannya dibuat dari 1 talenta emas murni. Membuat mezbah pembakaran dupa. Ia membuat mezbah pembakaran dupa dari kayu akasia, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, menjadi persegi 4. Tetapi tingginya 2 hasta, dan tanduk-tanduknya menyatu dengan mezbah itu. Bagian atas mezbah, sisi-sisi sekelilingnya, dan tanduk-tanduknya dilapisi dengan emas murni. Bingkai emas dibuat di sekelilingnya. Ia membuat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Gelang itu dibuat pada kedua sisinya yang berhadapan sebagai tempat untuk kayu pengusung, supaya mezbah dapat diangkut. Kayu pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Membuat minyak urapan dan dupa. Ia membuat minyak urapan yang kudus dan dupa murni yang wangi, olahan seorang ahli rempah. Membuat mezbah kurban bakaran. Besaleel membuat mezbah kurban bakaran dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, 4 persegi, dan 3 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya dibuat pada ke-4 sudutnya. Tanduk-tanduk itu menyatu dengan mezbah dan dilapisi dengan tembaga. Ia membuat segala perlengkapan mezbah itu, kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan tungku pembakaran. Segala perlengkapan itu dibuat dari tembaga. Untuk mezbah itu dibuat terali, semacam jaringan tembaga, di bawah pinggirnya ke bawah hingga setengah tinggi mezbah. Ia membuat 4 gelang tuangan pada ke-4 ujung jaringan tembaga itu sebagai tempat untuk kayu pengusung. Kayu pengusung untuk mezbah itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan tembaga. Kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah yang dari papan itu dibuat berongga. Membuat bejana pembasuhan. Ia membuat bejana pembasuhan dan alasnya dari tembaga yang berasal dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang bertugas di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran kemah suci. Besaleel membuat pelataran juga. Di sebelah selatan pelataran itu dibuat tirai pembatas dari linen halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya 20
dan alas-alas tiang itu juga 20. Semuanya dari tembaga. Sedang kait-kait tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Di sebelah utara dibuat tirai pembatas 100 hasta. Tiang-tiangnya 20 dan alas-alas tiang itu juga 20. Semuanya dari tembaga. Sedang kait-kait tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Di sebelah barat pelataran itu dibuat tirai pembatas 50 hasta dengan 10 tiang dan 10 alas tiang itu dan kait-kait tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Di sebelah timur, tirai pembatasnya 50 hasta. Tirai pembatas untuk sisi yang satu 15 hasta dengan 3 tiang dan 3 alas tiangnya. Dan 15 hasta tirai pembatas untuk sisi lainnya dengan 3 tiang dan 3 alas tiangnya sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran. Segala tirai pembatas yang mengelilingi pelataran itu dari linen halus yang dipintal benangnya. Alas tiang-tiang itu dari tembaga. Kait-kait tiangnya serta penyambungnya dari perak. Pelapis kepala tiang juga dari perak. Semua tiang pelataran itu disambung dengan penyambung dari perak. Tirai pintu gerbang pelataran itu disulam dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tinggi atau lebarnya 5 hasta, sama dengan tirai pembatas pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga. Kait-kaitnya dari perak, pelapis kepala tiang dan penyambung-penyambungnya juga dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran sekelilingnya dibuat dari tembaga. Perincian bahan untuk kemah suci. Inilah perincian bahan yang digunakan untuk kemah suci. Kemah tempat hukum Allah yang atas perintah Musa disusun oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bersama Besaleel turut serta Aholiab, anak Abisamah dari suku Dan, seorang tukang dan perancang, seorang penyulam kain dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus. Semua emas yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan pada tempat kudus adalah emas dari persembahan unjukan sebanyak 29 talenta dan 730 shikal menurut shikal tempat kudus. Perak dari jemaah yang terdaftar sebanyak 100 talenta dan 1775 shikal menurut shikal tempat kudus. 1 beka atau setengah shikal setiap orang menurut shikal tempat kudus bagi setiap orang yang didaftarkan yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk membuat alas-alas tuangan untuk tempat kudus dan alas-alas tuangan untuk tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari 1775 shikal itu, ia membuat kait-kait untuk tiang-tiang itu, melapisi kepala tiang itu, dan menyambung tiang-tiang itu. Tembaga dari persembahan unjukan ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Dari tembaga itu ia membuat alas-alas pintu kemah pertemuan, mezbah tembaga dengan teralinya dan segala perlengkapan mezbah itu. Juga alas-alas tiang sekeliling pelataran, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci
dan segala patok untuk pelataran sekelilingnya.